Ande-ande lumut. Pada zaman dahulu, Raden Panji Asmaradanu dan Dewi Sekartaji menikah untuk menyatukan kedua kerajaan mereka, yaitu Jenggala dan Kediri. Suatu hari, kerajaan diserang musuh, hingga kedua pasangan suami istri ini harus terpisah. Dewi Sekartaji melarikan diri, kemudian menyamar sebagai seorang gadis kampung di desa yang jauh. Kemudian, dalam penyamarannya, Dewi Sekartaji diangkat anak oleh seorang janda kaya. Janda kaya tersebut memiliki 3 orang anak, yaitu Kelinting Merah, Kelinting Hijau, dan Kelinting Biru. Sekartaji yang sekarang ini diberi nama Kelinting Kuning sering sekali diperlakukan tidak adil oleh ketiga saudara tirinya itu. Sementara itu, Panji Asmarabangun berhasil mengusir musuh. Kemudian ia mencari istrinya yang hilang. Ia berkelana ke sana kemari, namun tak kunjung juga menemukan sang putri. Kemudian ia menyamar sebagai seorang pemuda desa bernama Ande-ande Lumut. Ande-ande Lumut diangkat oleh seorang janda tua bernama Mbok Rondo yang tinggal di desa Dedakan. Ande-ande Lumut memasang sebuah sayembara untuk mencari jodoh. Banyak gadis-gadis yang datang padanya untuk menjadi istrinya, namun selalu ia tolak. Tidak ketinggalan juga ketiga saudara tiri Kelinting Kuning, yaitu Kelinting Merah, Kelinting Hijau, dan Kelinting Biru yang ingin turut serta dalam sayembara. Hari itu, Kelinting Merah, Kelinting Biru, dan Kelinting Hijau pergi menuju desa Dedapan, sedangkan Kelinting Kuning ditinggal di rumah. Saat perjalanan menuju desa Dedapan, ketiganya terhalang oleh sebuah sungai. Ketika sedang mencari cara untuk melewati sungai tersebut, Kelinting Merah, Kelinting Hijau, dan Kelinting Biru dihampiri oleh seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan bantuan untuk membantu ketiganya melewati sungai. Namun sebagai imbalannya, ketiga gadis itu harus mau mencium Yuyu Kangkang. Kemudian, gadis-gadis itu setuju saja dengan persyaratan yang diberikan oleh Yuyu Kangkang, dan mereka berhasil menyeberangi sungai. Begitu sampai dan bertemu dengan Ande-ande Lumut, mereka ditolak dengan alasan mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Sementara itu, setelah ditinggalkan oleh ketiga kakak tirinya, Kelinting Kuning pergi menuju ke sungai. Di sungai ia bertemu dengan seekor bangau ajaib. Sang bangau berpesan agar Kelinting Kuning mengikuti sayembara. Kemudian bangau juga memberi Kelinting Kuning sebuah cambuk sakti. Setelah itu, Kelinting Kuning segera menyusul ketiga saudara tirinya. Melewati jalan yang sama, Kelinting Kuning akhirnya bertemu juga dengan Yuyu Kangkang. Sama halnya seperti tadi, Yuyu Kangkang menawarkan bantuan dengan imbalan bahwa Kelinting Kuning juga harus menciumnya. Namun Kelinting Kuning menolak. Ia mengancam Yuyu Kangkang dengan cambuk saktinya. Alhasil mau tidak mau Yuyu Kangkang akhirnya mengantar Kelinting Kuning menuju seberang sungai tanpa Kelinting Kuning harus menciumnya. Begitu sampai di seberang sungai dan bertemu dengan Ande-ande Lumut, Kelinting Kuning langsung dinyatakan sebagai pemenang sayembara. Kelinting Kuning dan Ande-ande Lumut kembali menjadi Raden Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji. Keduanya kembali ke kerajaan sambil memboyong Mbok Rondo bersama mereka. Dan kisah mereka pun berakhir bahagia.